Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 20 Oktober. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,04% ke level 6.849. Tadi pagi untuk IHSG sempat turun dulu ya, di awal market sempat turun bahkan sampai ke level 6.800-an. Tapi habis itu ditarik naik lagi. Kalau secara teknikal sih ini belum bisa breakout lagi ya di atas 6870-an. Jadi untuk minggu depan hari Senin perlu hati-hati kalau belum bisa breakout di atas 6870-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan sebenarnya kalau kita perhatikan sekilas sih lebih banyak yang keluar ya. Jadi hari ini aslinya masih net sell untuk IHSG. Paling banyak di distribusi asing ada Bank Mandiri, Astra, Telkom, BTPS, Brand. Ini paling banyak Bank Mandiri net sell 107,7 M. Kemudian yang paling banyak masuk untuk asingnya hari ini di BBCA, Bank BRI, BRPT, FILM, INKP. Cuman kalau kita perhatikan asingnya masuk hari ini di BBCA, BBRI ini nggak sebanyak asing melakukan distribusi beberapa hari terakhir ya. Jadi ya sebenarnya walaupun harga sahamnya naik lumayan tinggi, tapi kalau asingnya cuman segini masuknya ya, dibandingkan dengan nilai transaksinya yang cukup gede ya, di Bank BRI itu 900-an M untuk nilai transaksi hari ini dan cuma net pay 75. Jadi untuk minggu depan sih ya bisa dilihat, pertimbangkan lagi ya nanti apakah akan rebound atau hari ini cuma technical rebound aja. Untuk IHSG, coba kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini, indeks Asia cukup kuat ya, yang hijau hanya IHSG aja ini. Untuk Nikkei, Hang Seng, Shanghai, Singapura Index semuanya ditutup merah ya, walaupun 0, sekian minusnya. Dan untuk IHSG juga naik tipis. Untuk indeks US-nya ini udah ke reset ya, kita lihat aja nanti, semoga bagus. Tapi kalau indeks US minggu ini ditutup merah ya, perlu hati-hati untuk hari Seninnya ya, minggu depan. Apalagi kalau belum bisa breakout di atas 6870-an untuk IHSG, ada kemungkinan ya masih cenderung merah. Cuman kita lihat aja minggu depan. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah BBCA, yang hari ini naik lumayan tinggi. Untuk saham BBCA naik 3%, 2,57% ya. Tadi sempat 3% sih, soalnya ke level 9.000-an tadi, 9.025, cuman ditarik turun lagi. Kalau secara teknikal sih ini udah ya naik sih ya, candlenya lumayan kuat. Di pagi hari itu open ke bawah, jadi dibuka merah dulu kemudian langsung naik. Kalau kita cek siapa yang naikin di saham Bank BCA hari ini. BBCA hari ini tanggal 20 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ada DR yang akumulasi 195 dan DR yang masuk itu asing sih. Asing dan lokal. Asing sih ya, yang akumulasi itu DR versi asing ya. Hari ini 100% transaksinya buy ini. Nilai transaksinya 215,2 M dan net B 215,2 M. Selain DR ada BK yang masuk 85,7 M. Cuman yang keluar juga ini hitungannya masih banyak ya. ZP, KZ, AG, YU, CC, AK versi asing net sell. Dan kalau kita cek dari hari Senin untuk saham Bank BCA dari tanggal 16 ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, di distribusi asing dan baru masuk DR itu hari ini aja di saham BBCA ya. Hari ini sih yang masuk cukup banyak. Jadi untuk hari Senin sih BBCA ya. Ya mungkin perhatikan aja di awal market ya. Kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry, bisa perhatikan saja supportnya di level 8.800. Ini support untuk saham BBCA. Misal hari Senin itu jebol di bawah 8950, mungkin perhatikan aja 8950 ya. Apakah masih bertahan di atas itu atau enggak? Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Coba kalau kita cek ada sentimen apa untuk saham BBCA hari ini. Kalau kita cek
newsnya laba Bank BCA di kuartal 3 naik 25% ya, udah turun laporannya ya, cepet ya kalau perbankan itu. Secara kuartalan memang naik ini untuk saham BBCA ya, di kuartal 3 EPS-nya itu 99, jadi secara tahunan naik tapi secara kuartalan turun sih. Kuartal 2 102 di kuartal 3 ini 99, cuman ya lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Jadi secara tahunan masih bertumbuh ya untuk saham BBCA untuk pendapatan di kuartal 2, dan ini mungkin sentimen yang lumayan positif sih ya, bikin harga saham BBCA naik. Cuman kalau asingnya masih seperti ini, masih lumayan banyak yang distribusi, perlu hati-hati sih ya untuk minggu depan ya. Ini YU, ZP, AKRE, KZ ini kan broker-broker asing semua, dan sampai hari ini pun tanggal 20 untuk asingnya yang keluar juga masih lumayan banyak. Untuk hari Senin sih kalau langsung dibuka merah ya wait and see aja dulu ya, bisa tunggu aja di area support. Tapi kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini juga naik ya. Untuk saham Bank BRI hari ini naik 1% ke level 5050 di pagi hari, open ke bawah, jadi dibuka merah dulu untuk saham Bank BRI. Di awal market sempat turun, kemudian ditarik naik, tapi habis itu turun lagi. Ini kalau secara teknikal sih untuk resistennya masih di sini 5125, masih jadi resisten untuk Bank BRI untuk level harga saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI ya, BBRI hari ini aslinya net buy 70-an M ya, 75,3 M, tapi kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ini hitungannya nggak gede-gede banget ya untuk aslinya hari ini masuk di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail lagi, BBRI hari ini tanggal 20 Oktober secara keseluruhan masih ada yang distribusi ini YU yang keluar versi lokal ya. Jadi lokalnya hari ini net sell ya, untuk lokalnya ada yang distribusi. YU versi lokal net sell 172 M. Selain YU untuk lokalnya yang keluar lumayan banyak, ada MG net sell 55,5 M. Kemudian yang masuk untuk lokalnya LG, PDCC. Untuk asingnya sendiri net buy ya, ZP versi asing akumulasi 153,7 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk saham Bank BRI itu emang cenderung diakumulasi oleh ZP ya. Ini ZP masuk paling banyak dalam satu minggu terakhir ini, net buy 403,7 M, dan sampai hari ini hari Jumat untuk ZP masih masuk paling banyak ya, tadi 100-an M lebih. Tapi perlu hati-hati karena sebagian investor asing juga keluar, dan ini nominalnya nggak sedikit ya. Akan net sell 300-an M, RX juga net sell 300-an M dalam satu minggu terakhir. YU, CC, BK juga cenderung keluar ya di saham Bank BRI. Ini kalau kita cek secara keseluruhan dalam satu minggu terakhir di saham Bank BRI aslinya udah net sell 617,3 M ya, walaupun ada ZP yang nampung. Untuk saham BBCA kalau dalam satu minggu terakhir juga net sell malahan 1 triliun lebih ya, untuk aslinya udah keluar di saham Bank BCA dalam satu minggu terakhir. Jadi mungkin untuk saham Bank BRI untuk besok Senin sih kalau ini belum bisa breakout di atas 5125 ya perlu hati-hati ya. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI, apalagi kalau kita lihat secara histori untuk 2 hari terakhir ini udah nyentuh di bawah 5.000-an ya, di bawah 5.000. Tadi malah sempat ke level 4.900 sekian. Itu tandanya untuk saham Bank BRI lebih condong ke arah bearish ya, mungkin koreksi dulu, mungkin seperti itu sih. Kita lihat aja minggu depan apakah bisa breakout di atas 5125 atau masih merah. Kalau masih merah sih jangan langsung banyak-banyak ya kalau mau entry.
takutnya ya masih turun lebih dalam lagi, itu kan mending ambil di harga bawah aja. Kalau secara histori mungkin untuk support terdekatnya di level ini 4.900 ya, mungkin perhatikan aja level ini 4.900, breakdown di bawah itu bisa tunggu di area support secara Fibonacci-nya di level 4.700 50-an, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Jadi untuk harga saat ini area resistennya ada di 5.125 dan support terdekatnya ada di 4.900. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan apakah untuk saham Bank BRI laporan kuartal 3-nya udah keluar? Kayaknya sih belum ya. Untuk saham Bank BRI ini emang agak telat ini ya, belum keluar. Semoga aja bagus sih. Semoga aja ya, cuman kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini juga naik. Untuk saham Bank Mandiri ya, tadi pagi open gap bawah, opennya pas di area sini, supportnya 5.675, turun dikit kemudian naik. Secara teknikal masih untuk hari ini sih ini konsolidasi di range area 6675 sampai 5675 sampai 5775 ya. Nah, ya area sinilah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank Mandiri hari ini aslinya net tanggal 20 Oktober, aslinya net sell ya, net sell paling banyak malahan ya hari ini di saham Bank Mandiri, net sell 107,7 M. Kalau kita cek di tanggal 16 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya net sell 600-an M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank Mandiri hari ini siapa yang jualan tanggal 20 Oktober secara keseluruhan ini aslinya cenderung keluar, dan yang nampung BB ini BB versi asing sih, jadi yang nampung paling banyak asing juga sih. Untuk lokalnya sendiri hari ini net buy ya, cuman untuk transaksinya ini didominasi oleh asing. Yang keluar untuk asingnya ada ZP, GW, BK, AG, CC, KZ versi asing net sell, kemudian yang nampung untuk asingnya ada BB. Kalau kita cek dari tanggal 16, untuk BB ini cenderung trading sih, yang masuk paling banyak AK, dan untuk AK-nya hari ini tanggal 20 net buy, masih net buy sih, walaupun nggak terlalu banyak ya, 26,2 M. Jadi untuk hari Senin sih mungkin perhatikan saja level ini ya, apakah bisa breakout di atas 5775 atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu sih sebenarnya tuh saham Bank BRI ini masih ada kemungkinan buat naik lagi lebih tinggi ya, mungkin akan konsolidasi di harga atas ya, tiktokan di area sini antara 5.600-an sampai 6.150-an. Tapi kalau sampai jebol di bawah 5675 sih ya mending tunggu aja di area support kuatnya 5.500. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita cek di sini untuk saham Bank Mandiri apakah udah keluar? Belum ya, semoga aja bagus. Suka bunga BI naik. Sebenarnya sih kalau suku bunga acuan naik itu ya ada plus minusnya ya. Mungkin minusnya itu dikhawatirkan ya nanti banyak, sebenarnya naiknya nggak gede-gede banget ya. Cuman kan itu hanya suku bunga acuan, nggak tahu juga untuk suku bunga hutang kan beda-beda ya. Ada jenisnya sendiri-sendiri, tapi kemungkinan besar kalau suku bunganya acuan naik ya suku bunga hutang naik, otomatis suku bunga deposito ya biasanya ikut naik, dan itu sih sebenarnya kurang bagus ya untuk pasar saham ya, bisa-bisa investor sahamnya beralih ke deposito ya, cuman ya kita lihat aja lah gimana. Cuman biasanya sih kalau suku bunga naik kurang bagus untuk stock market, biasanya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI. BBNI untuk hari ini tanggal 20 Oktober itu naik sih ya, cuman nggak tinggi-tinggi banget, 0,61% aja.
mencoba breakout ini cuman belum berhasil, tadi sempat ke level 5025 cuman habis itu ditarik turun lagi dan ini close ya apa ya, ini ya resisten ya berarti ya, karena tadi pagi opennya di sini 4900-an ya. Jadi untuk saham Bank BNI mungkin secara teknikal untuk hari Senin sih perhatikan aja di awal market ya, apakah langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga di area sini 4970 atau enggak ya. Kalau langsung dibuka merah ya wait and see aja dulu, bisa tunggu di area support kuatnya 4800-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBNI tanggal 20 Oktober untuk aslinya net sell 24 eman ya. Jadi aslinya keluar cuman hitungnya nggak gede-gede banget sih. Untuk BBNI ini habis stok split cenderung sepi ya. Untuk nilai transaksinya cuman 260 sekian M ya. Jadi hitungan sih nggak rame-rame banget. Dan kalau kita perhatikan untuk hari ini yang masuk sama yang keluar juga hitungannya nggak beda jauh ya. Yang keluar paling banyak NI yang keluar itu versi lokal sih. Net sell 48 eman, kemudian lokalnya yang masuk paling banyak ada UDMG. Untuk aslinya sendiri yang keluar BK, yang masuk AK. Untuk aslinya net sell yang hari ini sih nggak ada yang akumulasi banyak banget. Kalau kita cek dari tanggal 16, coba untuk dari tanggal 16 untuk saham Bank BNI ini BKAK cenderung trading ya. BKAK CC itu cenderung trading di saham Bank BNI untuk beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi mungkin untuk besok sih ya hari Senin ya seperti tadi, lihat aja di all market ya, apakah bisa breakout di atas 4980 atau enggak. Kalau belum bisa breakout di atas itu, atau kalaupun breakout kalau enggak ada yang jaga harga di area sini ya perlu hati-hati ya kalau mau entry. Takutnya kalau masih turun koreksi itu bisa nguji 4800-an ya, 4820 itu area support untuk saham Bank BNI di level harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk minggu depan ya saja di awal market. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini turun lagi ke 60 ya. Dan ini walaupun tadi sempat ke 58 itu ya ditarik naik lagi sih. Kayaknya masih pengen turun ini untuk saham GoTo. Kalau lihat hari ini tadi sempat jebol 60 ya, tapi ini masih mencoba bertahan sih di area 60-an ke atas ya, walaupun kelasnya juga pas di 60. Jadi untuk hari Senin sih berdoa aja semoga langsung dibuka hijau ya, soalnya kalau merah iya rawan sih, kalau harga udah di bawah 60 itu rawan ke 50 ya, rawan tidur ke 50. Coba kalau kita cek untuk transaksinya GoTo hari ini apakah udah ada tanda-tanda. Tanggal 20 Oktober masih net sell, untuk aslinya net sell 22 eman lebih. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 164 eman untuk saham GoTo ya. Tanggal 20 untuk hari ini tanggal 20 Oktober secara keseluruhan YO masuk lagi. Dan untuk AK-nya net sell ya, AK-nya masih terus distribusi sih. Kemungkinan ya bisa jadi ini yang bikin GoTo susah buat ribuan ya. Soalnya untuk AK kan kalau kita ikuti untuk saham GoTo itu masuk di area sini ketika harganya berada di atas 83-an ya, itu cenderung akumulasi waktu itu kalau kita perhatikan. Tapi setelah distribusi besar-besaran ya, ini jebol 83 sampai di 60 pun untuk AK-nya masih terus distribusi ya. Jadi untuk minggu depan kalau AK-nya masih jualan, kemungkinan sih buat naik masih agak berat, bisa jadi sih seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman yang mau entry ya disclaimer sih, ini udah hitungannya udah di bawah ya, udah di area support kuatnya untuk saham GoTo. Tapi ya lawan resiko juga ya, nanti kalau ke 50 atau mau ambil aja di 50, kalau sampai tidur di situ ya
ya itu kembali lagi ya ke keputusan masing-masing. Kalau mau entry, tapi market cap-nya cukup gede ya, dan ini juga ada sentimen mau private placement juga di harga 90, apakah akan berada di area sini aja atau nanti digoreng naik ya, kita lihat aja minggu depan ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, tuh kok transaksinya untuk newsnya ya, apakah ada sentimen yang bagus. Nah, ini malah sentimennya kurang bagus ya. Terombang-ambing ada rencana penjualan 3 bondernya ya. Biasanya sih kalau sentimennya kayak gini nakut-nakutin retail, biasanya habis itu rebound. Cuman ya kita lihat aja besok. Perubahan kepemilikan Goto. Ini malah ada yang akumulasi 10M. Ya mungkin untuk saham Goto, ya semoga saja untuk minggu depan langsung dibuka hijau ya, dan bisa bertahan di atas 60. Kalau mau berspekulasi buy ya ini tadi 60 sih, pasang antisipasi aja kalau sampai mungkin buat low lagi di bawah 58 ya. Antisipasinya itu ya bisa cut loss bagian kalau nggak mau semuanya, atau ya apa ya, ya lihat aja dulu ya besok di awal market gimana, apakah ada sentimen yang bagus atau enggak. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Kalau menurut saya sih untuk saham Goto, lihat transaksi hari ini aja ya. Untuk Goto hari ini supply demand-nya itu 53, 5, ya nggak beda jauh sih. Jadi untuk besok hari Senin, market utamanya YU-nya level 61. Kalau kita cek dari tanggal 16 dalam 1 minggu terakhir, ini yang distribusi paling banyak AK yang nampung YU. Cuman YU itu cenderung trading sih ya, nggak banyak-banyak banget, dan untuk AK-nya terus distribusi ini. Jadi kayaknya sih kalau AK masih distribusi, harganya masih akan berada di bawah. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Telkom hari ini juga turun ya, turun 0,80%. Kalau strata nikel untuk supportnya masih di area sini, tertekannya di 3670, 3670. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Telkom. Untuk Telkom ini sih malah asingnya sebagian masuk ya. Ini dalam 1 minggu terakhir ini untuk asingnya aja net buy. Walaupun hitungannya belum terlalu banyak, net buy 105,2M, tapi paling enggak aslinya udah enggak distribusi lagi seperti waktu kapan itu ya. Aslinya terus jualan di saham Telkom. Tapi untuk hari ini tanggal 20 aslinya net sell 64M ya. Berarti kapan masuk? Mungkin beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk TLKM, hari ini tanggal 20 ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir sih paling banyak KZ. Netbuy 273 ya, jadi ada KZ yang akumulasi. KZ yang masuk itu versi asing, dan untuk hari ini tanggal 20 untuk KZ-nya masih masuk ya di saham Telkom ya, jadi masih terus nambah muatan, dan yang keluar RX, GU, BK, AK, AG. Ya walaupun secara keseluruhan untuk asingnya hari ini net sell di saham Telkom, tapi karena ini KZ-nya masih masuk, ya semoga aja untuk harganya masih bisa bertahan di atas 63670. Mungkin buat teman-teman yang mau entry di saham Telkom buat swing mungkin ya, lumayan ini diambil di 3670. Kalau rebound ya bisa nguji resistennya lagi yang di 3830. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk skenario nya sih kalau turun ya kemungkinan akan nguji support ini dulu, kemudian mantul naik ya kalau ada yang Jakarta. Tapi kalau lihat beberapa waktu terakhir sih ya ini cenderung konsolidasi di range area 3670 sampai 3830-an. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASI yang harganya hari ini juga masih ditutup minus ya, walaupun candlenya hijau karena tadi pagi itu open gap bawah. Opennya di area sini 5675, sempat turun uji support, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikal ya
Untuk support tertekannya di sini sih di ya harga terendah hari ini 5.650 itu bisa dikatakan area supportnya. Kalau minggu depan jebol di bawah itu ya support kuatnya di area sini 5.550. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham ASI tanggal 20 aslinya masih net sell 85M, kalau kita cek di tanggal 16 net sell 300-an M ya. Jadi untuk aslinya cenderung distribusi di saham ASI harganya juga masih cenderung bearish ya untuk dalam waktu dekat ini. Yang keluar paling banyak hari ini ZP ya, ZP versi asing net sell 111,8 M selain ZP ada YUDX yang juga keluar. Kemudian yang masuk ada AK BK, cuman setelah keseluruhan masih net sell kalau kita cek di tanggal 16. Yang distribusi paling banyak KZAK ya. Yang nabung ZP, cuman untuk ZP itu cenderung trading sih. Di saham ASI ini. Nilai transaksinya dalam satu minggu terakhir ini 1,2 triliun dan cuma ada 130 M-an aja. Dan untuk hari ini ZP-nya tanggal 20 net sell kan ya, ini net sell paling banyak malahan ya. Jadi untuk hari Senin sih lihat aja ya, jebol di bawah 5.650 bisa tunggu di 5550. Mungkin seperti itu untuk saham ASI ini. Kalau kita lihat secara tren dari tanggal awal Agustus sih cenderung bearish ya. Dan support kuatnya ya di area sini 5550. Oke, itu untuk saham ASI. Semoga nggak jebol ini 5550 untuk minggu depan. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini masih bertahan di atas sih, walaupun hari ini koreksi 0,49% ya. Sempat turun naik ya masih hitungannya ini ya bertahan di atas sih. Masih cukup kuat. Apakah hari ini ada yang akumulasi? Coba kalau kita cek untuk saham brand hari ini tanggal 20 Oktober ini kita bisa lihat barang-barang secara keseluruhan sih di distribusi oleh YU dan DP. Untuk YU-nya net sell 27M, DP-nya net sell 16M lebih. Yang jadi market maker utamanya hari ini MG, YP, PD ya. Cuman mereka ya biasa scalping ya, trading. Untuk MG-nya net sell 9,2M lebih. Untuk aslinya sendiri hari ini net sell ya di distribusi asing. Ini YU DP yang keluar versi asing. Ini malah hampir seluruh transaksinya selling ya. Untuk DP ini 100% jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk YU ini juga hampir seluruh transaksinya selling. YU versi asing transaksinya 16,6 M dan net sell 16,6 M. Jadi di distribusi asing ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih, jadi perlu hati-hati. Ini hitungannya udah di pucuk ya, walaupun nggak ada yang distribusi banyak. Untuk hari Senin sih mungkin kelihatan transaksi hari ini dan hitungannya juga nggak ada yang distribusi banyak. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk saham brand ini hitungannya ya ada yang nabung sih, walaupun ada DP yang jualan 125, cuman ada yang nabung ini HP. Bentar, harga IPO-nya itu di level berapa sih untuk brand? Kok lupa? IPO-nya di level harga 780 ya. 780 berarti udah naik cukup tinggi. Coba kalau kita cek pakai Fibonacci 780 sudah. Kalau kita tarik Fibonacci untuk support kuannya ada di level ini 3450 ya, 3450. Mungkin kalau turun perhatikan aja area sini. Jebol di bawah itu penting wait and see aja dulu, tapi kalau ada tanda-tanda mau pullback di area sini ya bisa dipertimbangkan buat spekulasi baik untuk trading ya. Kalau untuk invest ya sebenarnya terlalu beresiko ya, ini hitungannya udah naik cukup tinggi dari harga awal IPO. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Coba kalau kita cek sekilas untuk valuasinya untuk saham brand, kalau kita lihat sekilas saja untuk RTI, di RTI
brand ini hitungannya liquidity rasionya nggak sehat ya. Ini hutangnya gede banget loh ini untuk saham brand. 1000%, DAR-nya 1000% loh. Ya ini hutangnya gede sih, tapi yang menarik ada nggak ya? Net profit marginnya cuma 19% aja, itu hitungannya sih ya kalau dilihat hutangnya segini gedenya ya sebenarnya nggak terlalu bagus ya. ROE-nya cukup tinggi sih, 53% ternyata ya. ROE-nya tinggi, tapi ini ROE buat bayar bunganya aja. Apalagi suku bunga acuan naik, ya otomatis ini kalau hutang-hutang pakai utang bank, ya nambah beban sih untuk brand. Ya mungkin yang menarik untuk saham brand ini ya itu, yang dijual ke publik pas IPO cuma 3% ya. Jadi itu sih yang menarik. Dan ini ROE-nya cukup tinggi, 53%, tapi minusnya ya hutangnya gede banget ya. Oke, itu untuk saham brand. Jadi kalau mau entry di harga saat ini, hitungannya kalau untuk invest atau swing terlalu beresiko. Kalau untuk trading ya aman sih ambil pas koreksi ya, di area support dan ada tanda-tanda mau pullback. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita cek saham STRK. Hari ini untuk saham STRK naik 9% lebih ke level 224. Kalau kita cek untuk transaksinya, STRK hari ini tanggal 20 Oktober untuk aslinya netbuy cuma nggak terlalu banyak, 1,4 M aja. Kalau kita cek lebih detail lagi, hari ini siapa yang jadi market maker utamanya, HYP, YZP, HD, cuman ya trading semua sih, scalpingan ya. Hitungannya naiknya saham STRK bukan hari ini dari tanggal 16, hari ini tanggal 20, sorry, belum kita ubah. Hitungannya sih ada yang akumulasi ini HD ya, HD netbuy 9,1 M. Dia masuk harganya naik dan hari ini nggak ada yang distribusi gede-gedean, nggak seperti beberapa hari yang lalu ada si SH ya, dan untuk SH-nya hari ini tanggal 20 apakah masih jualan? Masih sih, cuma 900-an juta aja. Jadi untuk hari Senin sih mengingat hari ini ada HD yang netbuy 9 M lebih, semoga aja masih bisa naik di awal market ya, tapi ya amannya sih buat trading aja sih ini untuk saham STRK. Untuk level harga saat ini sih resisten terdekannya ada di sini 230 ya, 230, 232 bisa breakout di atas itu. Target price terdekannya ada di 260, breakout di atas itu lagi ke 290. Mungkin seperti itu untuk saham STRK. Untuk support terdekannya sih di sini di 196 ya untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham STRK, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.